Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan selama ini senantiasa Allah akan mempercepat menurunkan hidayahnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kepada kita sekalian, menunjukkan kepada kita sekalian dari alam kegelapan ila dhulumati ila nur, yaitu dengan dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kembali kepada Allah sebagaimana Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, yakin dan percaya kita bisa mempertahankan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita umat Islam pasti menginginkan berhasil dalam hidup ini. Bukan hanya kita berhasil meniti kehidupan di dunia ini, tetapi kita juga ingin berhasil bagaimana ketika kita kembali nanti setelah keluar dari dunia ini. Kita yakini bahwa hidup ini sementara. Dunia yang kita huni ini pasti berakhir. Kita pasti akan diganti generasi-generasi kita. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Rasulullah menyampaikan bahwa kita di dunia ini awabirus sabil. Ibaratnya kita dalam perjalanan bepergian yang insya Allah tidak selamanya kita dalam bepergian. Kita selalu berharap, kita selalu ingin cepat pulang. Itulah kondisi kita ketika kita dalam kehidupan dunia ini. Karena sementara yang barangkali kalau kita ukur waktu ini di dunia ini, insya Allah di dalam Al-Quran sudah banyak menyitir tentang waktu ya. Sampai-sampai Allah pun bersumpah demi waktu ya. Artinya waktu yang ada dalam kehidupan dunia ini sementara, sebentar saja. Sampai-sampai Allah mengatakan dunia ini adalah insya Allah kalau dibandingkan dengan alam akhirat, 1000 tahun kita hidup di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Berarti kita nanti hidup di dunia ini tidak ada 1 hari. Jangan 1 hari, sepersepuluhnya hari aja tidak ada. Kita hidup di akhirat. Karena 1000 tahun hidup di dunia sama dengan sehari di akhirat. Berarti kita kalau usia 100 tahun saja oleh Allah berikan panjang umur, berarti hanya 1/10 hari di akhir. Kalau kita rata-rata, kata baginda Rasul, umat Nabi Muhammad itu berkisar ya antara 60 sampai 70 tahun, bahkan ada yang belum nyampe sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar dengan kondisi seperti itu, maka kita ingin meraih yang hakiki, bahwa kita jangan sampai merugi selama-lamanya. Dunia boleh rugi, tapi di akhirat jangan pernah kita mau rugi. Kuncinya bagaimana? Ya jangan kita hancurkan. Ketika kita hidup di dunia, kita sikapi dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Dunia mazruatul akhir. Dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam untuk menuju alam akhirat. Para jemaah sekalian, kita semua pasti akan dibimbangkan tentang adanya alam akhir ini. Setan akan senantiasa selalu membisikkan kepada kita supaya kita tidak percaya.
Alah, kapan hari akhir itu terjadi? Wong Nabi aja nggak bisa jawab kok ditanya kapan hari akhir itu akan terjadi. Tidak tahu. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Nah, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Makanya Allah dawuh, Allah di dalam Al-Quran nyampaikan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu lebih baik dan abadi. Baik dan abadi. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa menikmati kehidupan dunia ini, ya nikmatnya hanya seperti yang kita rasakan saja. Kalau di akhir nanti, masya Allah, luar biasa indahnya kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jamaah sekalian, ayo kita sikapi dunia ini jangan berlebihan. Jangan sampai kita ini menanam sesuatu yang justru nanti akan menggagalkan kita untuk mencapai kesuksesan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada para jemaah sekalian, orang yang hidup di dunia itu sembrono sehingga apa? Insya Allah nanti akan gagal. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun, 3 golongan ini mari kita jauh ya. 3 golongan ini yakin nanti di akhirat tidak akan, kata Nabi, la yukallimuhumullah. Allah tidak akan mengajak, ya cueklah sama kita ya. Sama hambanya dicuekin gitu. Allah tidak akan pernah mau mengajak dialog kepada hambanya. Pada hari kiamat, yaumal kiamah wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan kita semuanya ini. Kalau nggak suci pasti tidak akan masuk surga. Ya. Kenapa? Ya karena kita sadar umat manusia di dunia ini kan tempatnya dosa ya, salah ya. Nah, sehingga apa? Kalau nggak disucikan sama Allah, tidak akan bakal masuk surga itu, udah pasti. Barangkali kalau kita analogikan dunia ini ya, kalau supaya bisa suci ya, seperti pakaian kita ini, supaya bisa bersih dimasukkan apa? Nah, masukkan mesin cuci dulu dia, digulung gitu, bolak-balik ya, kasih ringsu lagi ya, supaya apa? Biar suci ya, bisa bersih ya. Kita nanti juga sama, akan oleh Allah dicuci dulu ya. Nah, ini nanti ada kelompok yang tidak dicucikan oleh Allah loh ya. Siapa itu? Nanti ke golongan nanti kita bahas ini. Yang 3, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Coba bayangin, Allah betul-betul cuek sama kita, tidak akan kita dilihat, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan coba kalau hamba kita sudah seperti dicuekin, kita dicuekin orang tuanya, bingung ya. Kita dinas, atasan kita cuek sama kita, udah susah kita nih ya, bingung sudah. Ada apa ini sebenarnya, kan itu ya. Apalagi kalau Allah maha segala-galanya cuek sama kita ini mau diapain nanti ya. Nah, sehingga apa? Orang 3 ini nanti pasti adzabun alim walahum adzabun alim. Orang 3 ini nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak meden-medeni loh ya, enggak nakut-nakutin loh ini. Ini Rasulullah yang menyampaikan ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 golongan ini. Yang pertama, hati-hati ini ya. Mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung, saya tidak mencoba untuk menyinggung loh ya. Saya yang bacain aja. Syaikhun zanin. Yang pertama itu adalah orang tua yang berbuat zina. Nah, ini pertama orang yang sangat-sangat nanti tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang sudah berumah tangga masih berbuat zina? Kayaknya dunia ini dia sih seperti itu ya. Kayaknya kalau nggak berbuat zina itu nggak asik dunia ini gitu ya. Naudzubillah ya, mohon maaf ini ya. Kalau sampai itu masih terjadi dalam sikap hidup, sudah punya istri, yang bapak-bapak ya, yang ibu-ibu sudah punya suami gitu ya, kok masih berbuat serong, hati-hati. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berbuat zina itu yang pertama azabnya akan ditunjukkan di Allah di muka bumi ini. Yang pertama azab Allah ditunjukkan di muka bumi adalah orang itu akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak contoh kan? Nah, itu adalah ibrah, sudah contoh-contoh yang sudah ditampakkan oleh Allah. Orang yang berbuat zina terbongkar pasti hancur hidupnya. Udah pasti hancur. Nah, untuk itu hati-hati ini.
Kalau ketahuan Pak, kalau nggak ketahuan kan aman-aman aja. Ini namanya selingkuh ya, namanya selingkuh itu apa? Katanya pujangga orang yang suka selingkuh, selingan indah, keluarga itu maunya ya, kalau maunya gitu. Windah kalau selingkuh itu windah. Nah, supaya tidak terbongkar dengan keluarga, itu yang susah ya. Kan kita sudah punya itu pepatah Indonesia yang luar biasa itu. Sepandai-pandai tupai meloncat, pasti suatu saat terjatuh juga, kan itu ya. Sepandai-pandai panjenengan itu membungkus bangkai, yakin dan percaya suatu saat pasti akan tercium juga baunya. Nek tercium mau apa? Ayo, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang suka selingkuh itu nagih. Tahu nagih ya? Bahaya. Makanya jangan coba-coba, karena sudah dikasih syariat dalam Islam itu kan sudah jelas ya, masyarus sabab manistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, gitu aja ya. Kalau sudah mampu ya, yang masih bujangan ini ya, kalau sudah mampu punya gaji ya jangan coba-cobalah bermain-main ya, coba-coba dulu Pak, yang kalau enak nanti lanjut gitu ya. Jangan ya, langsung saja pilih di antara jutaan manusia wanita di dunia ini, pilih salah satu yang untuk hidup berumah tangga. Habiskan itu, enggak akan habis, betul ya. Yang udah berumah tangga enggak habis tuh, malah kewalahan ya. Kayaknya aja gagah-gagah gini ya. Saya mohon maaf deh ya, laki-laki ini kayaknya ya, padahal aslinya kalah sama ibu-ibu, betul kan? Ayo, baru 2 menit udah peok itu ya. Ngomong apa? Bener ini, kalau mau jujur kita ini kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu kuat, Masya Allah. Kita baru bentar aja peko itu ya. Nah, untuk itu hati-hati ya. Itulah setan selalu menghembuskan kita ini selalu cinta tentang wanita, memang gitu ya. Sudah punya istri satu, melihat istri orang lain lebih indah daripada istrinya. Loh, kok bisa? Mestinya istrinya kan sudah pilihannya, harus dijaga. Beda ya Pak, ternyata dulu tak lihat cantik jelita Pak, begitu sudah jadi istri ternyata berubah. Ya memang berubah. Yang membuat berubah siapa? Kan kita sendiri ya. Dulu belum disentuh, molek. Begitu sudah disentuh, ayo ngomong, molek lagi gitu. Begitu kadang-kadang langsung dibuang begitu aja, karena ada di luar sana yang lebih molek lagi. Kenapa? Karena belum disentuh lagi. Kalau disentuh lagi sama. Nah, untuk itu mindset kita sebagai suami, sebagai laki-laki, kalau sudah punya rumah tangga ya sudah. Makanya baginda Rasul itu sudah luar biasa. Makanya Nabi itu jadi manusia ya, jadi manusia, dari manusia supaya jadi contoh dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah tidak tahan lagi, ini problem kita ya, nun sewu. Kalau kita sebagai seorang prajurit ini kan ada problematika dalam kehidupan seni dalam rumah tangga ya. Kita sama-sama prajurit ini. Kalau zaman Rasul itu diperintahkan, kalau kalian melihat, kalau sudah punya istri melihat wanita di luar tertarik, Rasul menyatakan segera kembali pulang ke pangkuan istri tercintamu. Suruh pulang Pak. Tapi kalau kita gak bisa pulang ya, apalagi di medan tugas, saya mau pulang kemana? Apalagi kita lagi dinas di luar jauh, pisah keluarga, mau pulang bagaimana? Tapi jangan dibuat dalih, kemudian kita menghalalkan segala cara. Terus bagaimana Pak? Ayo pertanyaan ini bener kan? Orang tahan Pak. Jangankan 2 tahun, ya toh? Seminggu saja nggak tahan Pak, ya boleh, ya toh? Apalagi pasangan muda, mohon maaf, sama-sama laki-laki ini ya. Jangankan bertahun-tahun, seminggu aja nggak tahan Pak, bagaimana? Nah, disitulah letaknya asal. Ini dari Rasulullah sendiri juga prajurit loh ya. Tiru baginda Rasulullah. Rasulullah sendiri juga seorang prajurit, seorang komandan, seorang panglima. Duh, dikiranya Rasulullah itu bukan seorang prajurit, bu, mimpin perang langsung. Dikiranya Rasulullah itu hanya mimpin sholat saja. Enggak, mimpin perang juga. Rasulullah juga sama, pernah menjadi seorang prajurit. Bagaimana dalam kondisi, ya pernah ditanya sahabatnya itu, pasukannya itu, laskarnya itu, ya Rasulullah, aku kangen banget sama istri. Ya apa? Bagaimana saya harus menemui ini? Nah, bahkan pada saat itu, ya Rasulullah, saya tuh paling orang gak tahanan. Walaupun kita sudah ketemu istri, gak tahan itu, nunggu 1 hari aja udah tahan. Saya datangi istriku dalam kondisi datang bulan. Gimana ya Rasulullah cara berhubungan itu? Gimana Pak? Ayo dijawab.
Diempet gitu ya. Diempet. Baginda Rasul juga manusia biasa ya, butuh itu ya. Ketika itu baginda Rasul, kalau memang dalam kondisi seperti itu, maka tutuplah sesuatu bagian yang diharamkan pada saat itu. Yang terpenting engkau keluarkan dengan yang halal, sesuai dengan syariatnya, dengan istrimu. Ya pisah ya opo iki ya, itu persoalannya. Kalau itu betul-betul mendatangkan suatu madharat, kalau tidak dikeluarkan, nah ini susahnya. Hukum itu begini ya. Jadi kalau nggak tahu, kadang-kadang ya itu pelampiasnya kepada orang lain. Jangan orang lain ya, jangan orang lain ya. Jadi kita harus cerdas gitu ya, harus cerdas. Istri juga boleh harus cerdas. Ketika suami sudah meminta gitu ya, istri dalam kondisi berhalangan terus itu nyingkur, jangan, tetap melayani. Bagaimana caranya? Kan di dalam Al-Qur'an itu sudah ditegaskan oleh Allah ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu bagaikan ladangmu, maka datangilah sekehendakmu. Kalau kau mau, kapan saja boleh. Asal satu, kalau dalam kondisi datang bulan, jangan coba dengan jalan yang satu itu. Dengan jalan yang lain silakan. Yang penting itu istrimu, jangan istri orang lain atau orang lain. Boleh. Istri yang nggak cerdas kadang-kadang nolak itu. Wah, ditolak bapak are-are, tidak sanggup nahannya. Akhirnya apa? Terjadilah perselingkuhan. Ya. Asal itu tidak mendatangkan madharat ya, kalau kita bisa tahan, memang Rasul memberikan kunci. Kalau kita tidak sanggup, maka dengan puasa. Ya, kalau kita nggak tahan, suruh puasa. Kok puasa juga tetap tidak bisa? Selanjang itu tidak membuat madharat ya kepada diri kita. Kan ada, mohon maaf ya, saya sudah meneliti ya, laki-laki itu kalau yang biasa mengeluarkan itu, terus nggak dikeluarkan, dia nggak bisa jalan. Ada itu, nggak bisa jalan, sakit ya, karena memang harus dikeluarkan katanya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu ya keluarkan ya. Jangan sampai justru seperti itu menyiksa kita. Apalagi notabene kita sebagai seorang prajurit. Silakan nanti dibuka di fikih ya, ada itu ya. Sepanjang itu memang, kalau memang nggak madharat ya jangan coba-coba ya, memang itu resiko ya, sudah resiko ya, kita harus tahan, kita harus cari solusi kegiatan yang positif ya. Kemudian apa, resep Rasulullah adalah kita berpuasa, jangan langsung kita umbar ya, laki-laki kok dilawan ya, jangan langsung gitu ya. Ya kita sudah punya istri ya jangan, kan boleh pak kawin 2, 3, 4 ya boleh ya. Ya daripada dosa pak, kan lebih baik kita kawin lagi gitu ya. Yo, boleh ya, boleh. Ditanya ini boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh, asal satu ya, diizinkan istri yang pertama. Silakan. Mau kain lagi boleh kok. Undang-undangnya boleh kok, boleh. Tentara boleh, asal diizinkan istri pertama. Ayo silakan, boleh. Kalau boleh silakan. Saya pernah mendamaikan karena alasan istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri yang terbaik ya. Kedua, memang istri tidak bisa, bukan kita menyalahkan ya, tidak menyalahkan istri. Memang kawin sudah sekian tidak punya anak, artinya secara medis sudah diputuskan bahwa memang Anda tidak akan pernah bisa anak ya. Ya silakan putuskan bersama. Kalau memang betul salah satu jalan utama itu, silakan Anda permohonan dengan catatan ada surat hitam di atas putih persetujuan istri pertama. Saya coba tak damaikan, Bu, kira-kira kalau bapak supaya punya anak kawin lagi gimana? Langkai mayatku dulu katanya. Ya sudah, berarti ya nggak boleh kan gitu. Ya sudah, artinya apa? Memang manusia yang bisa membuat anak. Coba kita review lagi. Memang manusia yang bisa membuat anak. Kalau ada yang bisa membuat anak, saya pesan 1. Nggak akan bakal bisa ya. Yang memberikan putra, menjadikan putra putri ada hanya seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menarik ini dibahas tapi waktunya masih terbatas, masih 2 lagi. Kemudian yang kedua, kata Nabi adalah wa malikun kadzab, orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, orang yang tidak disucikan oleh Allah, orang yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah malikun, itu adalah pemimpin, kadzabun yang berbohong. Jadi
Pemimpin yang berbohong, pemimpin yang tidak jujur, hati-hati. Hati-hati. Konotasi ketika kita bilang pemimpin siapa? Hah? Kita ini pemimpin, jangan nyalahkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, apalagi presiden. Salahkan dulu kita sendiri ya. Kan Rasul sudah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua ini adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pimpin. Nah, hati-hati kita memimpin diri kita ini kira-kira sudah adil belum? Ya, hati-hati ini ya. Apalagi memimpin keluarga kita. Kita punya tanggung jawab besar loh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kita ini punya tanggung jawab besar dalam rumah tangga. Terhadap diri kita sudah adil belum? Sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Antara hablum minallah, hablum nas belum. Kalau belum berarti kita belum adil. Hati-hati, kita termasuk nanti orang yang kena ini. Malikun kadzab. Termasuk orang yang dicap oleh pemimpin yang berbohong. Hati-hati ini. Dan insya Allah kalau ini kita laksanakan pasti Allah tidak sudi melihat kita. Naudzubillah min. Kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, nah ini yang aneh ini. Wa'ailun mustakbir. Ail itu adalah peminta. Orang yang meminta-minta tapi sombong. Ada nggak? Orang nggak punya, sukanya minta tapi sombong. Ada. Ya. Ini hati-hati. Kalau orang kaya sombong karena kekayaannya masih pantas lah ya. Karena kaya ya. Coba kalau sudah miskin sombong lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Dia datang minta kepada kita, kita didudukkan, diceramai. Oh, awas hati-hati Pak, sampean wong sugih nek gak ngweki aku neraka kon. Nah, kira-kira kita digitukan gimana? Dinasihati seperti itu. Nah, dia itu siapa gitu ya? Nasihati kalau sudah malaikat gitu. Dan dia adalah kemuliaan orang Islam itu sesungguhnya adalah ketika kita tidak menjadi beban kepada orang lain. Tapi nyatanya kan kita ini kalau dikasih mesti seneng ya. Betul gak? Iya, namanya manusia itu kalau dikasih walaupun orang kaya dikasih seneng kok ya. Buktinya orang kaya-kaya itu kalau dikasih parcel seneng gak? Wah seneng, iya tuh. Buktinya gitu. Sehingga apa? Mari kita tanamkan dalam diri kita ini ya yang apa? Yang yang dermawan gitu. Jangan selalu kurang dan kurang. Setiap hari ngeluh kurang dan kurang. Betul gak? Nah, kalau itu yang muncul dalam sikap kita, ini termasuk bagian orang yang minta nih, orang yang selalu minta-minta ya. Nanti Januari gaji naik ya, kira-kira kurang nggak? Mohon maaf ya, kalau muncul dalam prinsip hidup kita selalu kurang dan kurang, aku khawatir ya. Kita ini khawatir, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang sombong ini ya. Kenapa? Dikasih berapapun merasa kurang dan kurang. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombong itu kata Nabi adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran Allah dan mentiadakan kepada orang lain, tidak mau menerima orang lain. Itu sombong namanya. Jadi kalau ada orang kita nyatakan muslim tapi dia tidak mau menerima kebenaran dari Allah, itu namanya orang yang sombong. Orang yang selalu meniadakan kepada orang lain. Pokoknya orang lain itu dianggap remeh, meremehkan orang lain. Itu namanya orang sombong. Hati-hati ini ya. Nah, sehingga apa? Orang seperti ini pantas oleh Allah. Jangankan dia masuk surga, baunya surga saja tidak akan bakalan dapat. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Jelas itu ya. Tidak akan masuk surga, baunya surga aja nggak dapat. Itu adalah orang yang dalam hatinya terbetik kesombongan, walaupun dzarrah, sebiji sawi. Panjenengan tahu biji sawi? Nanti lihat biji sawi seberapa sih? Ada terbetik kesombongan dalam diri kita aja sudah dicap tidak masuk surga. Apalagi orang yang nggak punya mau terlalu sombong. Naudzubillah min. Dari 3 orang ini, 3 golongan kelompok inilah para jamaah sekalian harus kita jauh ya. Kalau kita kangen sama keluarga ya segera pulang ya, izin sama komandan, dan saya sudah seminggu mau pulang. Apalagi yang luar kota ya, jangan dak pulang-pulang kok ya.
Gak usah berdalih jaga, berdalih nyari ceperan, adalah keluarga utamakan ya. Boleh kita nyari tambahan, tapi jangan mengorbankan keluarga. Ini banyak kasus ya tentang masalah hal ini. Ekonomi, berdalih ekonomi, akhirnya hancur masa depan anak-anak kita ya. Naudzubillah min. Dari mudah-mudahan hadis ini menjadi pegangan kita. Memang berat ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Tergantung ini tadi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ada iman itu pasti selamat, di situ aja lah. Tapi kalau iman dilepas pasti hancur ya. Makanya di mana-mana ada iman, mari kita laksanakan. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.